Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, nahnu kami, nuhyi menghidupkan al mauta orang mati, wa naktubu ma qaddamu dan akan kami tulis, dalam tafsirnya juga akan kami balas dengan berdasarkan tulisan itu ma apa qaddamu yang telah dilakukan oleh hamba, wa atharahum dan bekas-bekasnya. Kalau dalam hadis, bekas-bekas itu adalah pahala jariyah. Yang kita sering masyhur adalah idza mata ibnu adam inqata amaluh ila min thalath. Sesungguhnya ketika mati anak Adam itu akan putuslah seluruh amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan terus, au waladun salih yad'ulah, dan atau anak kecil, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya mengambil tema ini berhubungan dengan santri keliling Indonesia berada di sebuah pesantren, Masya Allah. Jadi ini didirikan oleh salah seorang yang diberi oleh Allah harta yang sebenarnya ya masih ada yang lebih kaya, lebih konglomerat dari beliau. Tapi saya melihat sendiri, beliau adalah orang yang harta benar-benar semangat dicari, namun tidak iman untuk dibagi. Ini insya Allah pondok yang akan dikelola oleh anaknya sendiri, insya Allah, yang lulus dari Mekah. Sebelumnya membina pondok-pondok di Indonesia, padahal ya beliau diberi harta ya dari hasil usaha sendiri, beliau merintis dari nol. Tapi hasilnya jadi pesantren. Dan beliau adalah orang yang sering berbagi, bersedekah tanpa batas, banyak sekali, Masya Allah. Ini sebuah pelajaran dalam perjalanan hidup saya. Semoga berbagi ini memberi manfaat. Sesungguhnya hidup itu bukan seberapa lama kita menghirup udara segar di dunia ini, tapi hidup yang bermanfaat, hidup yang bermakna adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup untuk melakukan kebaikan, yang kebaikan itu ketika kita mati menjadi asar. Ada asal-asal yang ditinggal. Asar itu hasil-hasil yang ditinggal, seperti yaitu tadi bangunan, masjid, pesantren, sekolahan yang terus dipakai. Ini nasihat untuk orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta. Maka berusahalah ketika memiliki harta itu tidak eman-eman untuk dijariyahkan, karena jariyah bisa panjang. Orang-orang terdahulu meninggalkan sampai turun-temurun seperti bangunan Ka'bah terus dari zaman ke zaman. Kemudian yang kedua, ala ilmu yuntafa'u bih, bersemangat untuk mencari ilmu dan juga bersemangat untuk memberikan ilmu, biar ketika kita mati menjadi asar yang ilmu kita diamalkan oleh orang-orang yang generasinya di bawah kita. Kalau kita punya anak, amanah kita jadikan anak yang soleh, anak yang mau mendoakan orang tuanya ketika kita berada di alam sana. Ya, kalau kita bisa seperti itu, diberi harta,
diusahakan untuk jariyah. Bahasanya wa naktubu ma qaddamu, bekerja keras, semangat untuk membuat asar, wa asarhum, untuk dijariyahkan. Wa naktubu ma qaddamu, di sini mencari ilmu dengan gigih, semangat, pantang menyerah, menghafal Quran, menghafal hadis, mengamalkannya. Wa atharahum, dan terus mendakwahkannya, mengajarkannya, membimbingkannya. Semangat dalam membiayai anak-anaknya, dan hingga mereka benar-benar menjadi ini manaktubu maqaddamu wa atharahum, dan sampai diusahakan mereka menjadi benar-benar ketika meninggal itu menjadi anak yang soleh. Wa kulla syai'in, dan segala sesuatu ahsainahu, kami simpan. Jadi ini menjadi buku catatan yang sangat rapi dan tidak rusak, tidak hilang. Maka dikatakan ahsainahu, kami menjaganya. Hisnul itu seperti benteng. Jadi buku catatan kita itu di ahsainahu, kami simpan di tempat yang sangat rapat, di tempat yang sangat tidak mungkin bocor dan tidak mungkin rusak, tidak mungkin hilang. Dan itu catatan ini benar-benar akan kita lihat nanti. Tempatnya adalah fi imamim, di sebuah tempat buku catatan. Kalau bahasanya di sana ada satu tempat yang di situ isinya catatan-catatan manusia. Jadi kalau kita masuk di situ fi imamim mubin, bahasa lainnya di seperti perpustakaan tapi isinya catatan manusia, dan setiap orang masuk ke situ nanti sebelum menghadap Allah, apakah di surga apa di neraka, wallahu a'lam bishawab. Dan membaca catatan itu nggak akan hilang, mubin yang jelas, yang tidak bisa diragukan, tidak ada rekayasa di situ. Jadi benar-benar murni, tanpa tambahan dan pengurangan, benar-benar jujur. Beda dengan kita yang di dunia ini, kadang ada catatan disimpan, ada di sebuah tempat tapi hilang, kasus-kasus hilang. Tapi kalau di Imam Mubinnya Allah, namanya Imam Mubin, tempat yang menjadi tempat ahsainahu, tempat untuk menjaga apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pegang, apa yang kita jalankan selama ini, masya Allah. Apa yang kita yang melakukan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis, dan hasilnya pun juga akan juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah kitab yang jelas, di tempat yang jelas, yang di sisi Allah, dan kita tidak bisa mengelak darinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dilakukan ini sampai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.